dan siap jual. Posisi, posisi, apa tuh? Woi, buang sampah sembarangan ya? Diajarin siapa ya kamu buang-buang sampah sembarangan seperti itu? Kamu sadar nggak sih kelakuan yang kamu lakukan ini bisa menambah sampah plastik yang ada di lingkungan kita? Ngatur, kamu tahu dari mana? Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional oleh KLAK pada 2023 menyatakan bahwa sebanyak 31,9 juta ton sampah diproduksi hingga 24 Juli 2024. Selain itu, United Nations Environment Program menunjukkan bahwa 1.100 juta ton sampah plastik diproduksi hingga tahun 2050. Nah, gimana kalau kamu ubah ini menjadi sampah berguna dan bernilai jual? Wah, boleh juga tuh. Gimana caranya? Nah, yuk kita simak bareng-bareng video berikut. Hai teman-teman, pernahkah kita membayangkan bagaimana sih indahnya dunia jika lingkungan kita tetap terjaga? Tapi sayangnya, ancaman kerusakan lingkungan semakin nyata. Apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya tentu saja 3R. Yang pertama reduce, kedua reuse, dan recycle. Reduce atau mengurangi. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja kain, dan memilih produk dengan sedikit kemasan. Setiap langkah kecil ini dapat mengurangi jumlah sampah. Kedua, reuse atau menggunakan kembali. Banyak barang yang kita anggap sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Contohnya, gunakan kembali toples kaca bekas untuk menyimpan bumbu, atau ubah kardus menjadi wadah penyimpanan. Kreativitas kita bisa membantu mengurangi limbah. Dan yang terakhir, recycle atau mendaur ulang. Pastikan sampah kita dipilih sesuai jenisnya, sehingga bisa diolah menjadi barang baru yang bermanfaat. Dengan mendaur ulang, kita mengurangi tekanan pada tempat pembuangan akhir dan membantu melestarikan sumber daya alam. Kita semua punya peran penting dalam menjaga lingkungan. Dengan menerapkan 3R, kita tidak hanya membantu bumi, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah, penerapan 3R tidak hanya dapat dilakukan dengan cara-cara di atas. Ada beberapa kegiatan yang seru dan dapat mengasah keterampilan kita yang juga dapat berkontribusi dalam penjagaan lingkungan. Nah, dalam proyek kita kali ini, kita membuat beberapa produk yang memanfaatkan penggunaan sampah plastik. Pertama, kita membuat strap phone serta gelang menggunakan sedotan plastik yang telah dipotong kecil-kecil yang dironci dengan beberapa manik-manik untuk mempercantik tampilan. Kedua, kita berkreasi untuk membuat lukisan menerapkan teknik mozaik yang memanfaatkan beberapa sampah kemasan yang dipotong sesuai beberapa bentuk seperti burung maupun bentuk-bentuk abstrak pada umumnya. Selanjutnya, kita juga membuat gantungan kunci dari styrofoam yang dipotong sesuai bentuk lalu dicat untuk mempercantik tampilannya. Dan yang terakhir, kita mengkreasikan botol plastik berukuran 1,5 liter menjadi tempat sampah yang berbentuk bunga. Gimana? Menarik dan kekinian banget kan? Oh begitu. Tapi emang bisa cuma dari pembuatan produk doang? Enggak dong, kita bisa lebih mewujudkan lingkungan yang bersih dari sampah plastik dengan banyak kegiatan lain yang bisa berkontribusi agar bisa mensejahterakan masyarakat semuanya. Oke, mari kita simak lagi video berikut ini. 1. Gerakan bebas sampah plastik. Penggunaan alternatif ramah lingkungan, sosialisasi di sekolah dan komunitas, serta kampanye zero waste di pasar tradisional. Langkah yang kedua adalah pengembangan usaha kreatif daur ulang, di mana kita bisa melaksanakan workshop kerajinan tangan dengan mengajarkan keterampilan membuat produk seperti tas, dompet, atau hiasan dari sampah plastik bekas. Yang kedua, dari produk-produk tersebut bisa menghasilkan peluang bisnis. Hasil kerajinannya dapat dijual secara lokal maupun online, yang dimana hal tersebut dapat membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja. 3. Penanaman pohon dan urban farming. A. Peningkatan ruang hijau. Ganti lahan kosong atau tempat pembuangan liar dengan tanaman kota atau kebun komunitas. B. Dukungan pangan lokal. Tanaman sayuran atau buah-buahan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekitar. Langkah yang keempat adalah peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. Yang pertama, sediakan tempat sampah
pilah di setiap sudut. Pastikan ada tempat sampah untuk organik, non-organik, dan daur ulang di tempat umum. Yang kedua adalah teknologi daur ulang modern. Bangun fasilitas daur ulang yang efisien untuk menangani sampah plastik dalam jumlah besar. Terakhir, program penghargaan komunitas peduli lingkungan. A. Kompetisi kampung bersih dan hijau. Berikan penghargaan kepada komunitas yang paling aktif menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. B. Penghargaan bagi sekolah atau organisasi. Apresiasi program lingkungan mereka dengan penghargaan atau dukungan pendanaan. Dampak positif yang kita dapat ada 3. Yang pertama, lingkungan bersih dan sehat. Berkurangnya polusi plastik membuat udara, tanah, dan air lebih sehat. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Kegiatan seperti bank sampah dan usaha daur ulang menciptakan pendapatan tambahan. Yang ketiga, kesadaran kolektif. Edukasi dan kampanye membangun budaya cinta lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Nah, kamu sekarang paham kan bagaimana mengelola sampah dan pentingnya mengelola sampah plastik?